Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa penyerangan Abrahah ya, yang mengkomandani kaum gajah dalam menyerang Ka'bah ya. Jadi berapa hari setelah peristiwa tersebut Rasulullah lahir, para ulama mengatakan sekitar 40 hari ya, jadi sekitar bulan Muharram lah terjadi peristiwa tersebut ya, karena Rasulullah lahir di Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal, maka kalau dihitung mundur 40 hari di akhir Muharram atau awal Safar kejadian peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Maka 40 hari setelah itu lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ya. Kita bahas sedikit nasab beliau ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafa min Bani Hashim wastafa min Bani Hashim Bani Muttalib wastafa min Bani Muttalib wastafani min Bani Muttalib ya. Artinya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ada penyeleksian di dalam memilih nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan, ketika diturunkan itu tidak sembarangan nasab yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih beliau ke dalam nasab yang paling mulia di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Di antara salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang lain ya, atau suku-suku Arab yang lain tidak menghina atau menyerang beliau dengan mudah. Artinya kalau beliau berada di dalam nasab yang mulia, tentu orang-orang Arab yang lainnya akan segan dengan beliau. Bahkan Abu Sufyan pun ya tidak berani menyerang beliau ya, ketika beliau belum masuk Islam dahulu ya, tidak berani menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata kepada raja Roma ya, yang bernama Hirkel pada saat itu, huwa fina du nasabin ya, sesungguhnya ia memiliki nasab yang mulia. Artinya di zaman tersebut orang yang memiliki nasab mulia itu tidak mudah untuk diserang, tidak mudah untuk dihina, dan tidak mudah untuk dijelek-jelekkan ya. Maka nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi ke dalam 3 bagian. Dalam kitab Rahiqul Makhtum itu dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama itu nasab yang disepakati oleh seluruh ulama. Nasab yang disepakati oleh seluruh ulama ya, baik itu ulama sejarah, ulama hadis, dan ulama-ulama lainnya, mereka menyepakati nasab tersebut, dan itu nasab dari Nabi Muhammad sampai kepada Adnan, kakek beliau yang bernama Adnan. Ada sekitar 21 orang atau 21 generasi ya, itu sampai ke Adnan. Itu nasab yang disepakati oleh para ulama dan ditulis oleh semua kitab sejarah. Kemudian bagian yang kedua adalah nasab yang ulama berbeda pendapat tentang nasab tersebut, dan ini hanya ditulis oleh beberapa kitab sejarah saja, karena beberapa ulama yang lain berpendapat bahwasannya nasab tersebut tidak boleh dituliskan, yaitu nasab dari ayahnya Adnan sampai ke Nabi Ibrahim ya, itu nasabnya berbeda-beda pendapat di kalangan ulama.
Dan kemudian bagian yang ketiga adalah nasab yang sumbernya semuanya dari ahli kitab atau dari ahlul kitab, dan itu adalah nasab beliau dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, ya, sampai ke Nabi Adam, ya, dan tidak terlalu banyak perbedaan pendapat di dalamnya, hanya sumbernya saja yang dari ahlul kitab, ya, karena memang pada saat itu ya Islam belum ada, ya, jadi sumbernya ya dari ahlul kitab, ya, merekalah yang memegang nasab-nasab para nabi sampai ke Nabi Adam alaihi salam, ya. Maka kita sebutkan bagian yang pertama daripada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ada papan tulis sebenarnya enak kita tulis, ya, karena ada 21 nama, ya. Kalau kita sebutkan saja untuk dihafal berat, ya. Nasab yang pertama adalah ini yang disepakati oleh semua ulama, ya, yang ditulis di semua kitab sirah nabawiyah, ya. Ya, nasab beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah 1, Ibn Abdul Muttalib 2, Ibn Hashim, Ibn Abdul Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihir, Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nazar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, ya, ada 21 generasi sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian nasab yang di atas Adnan, ya, yaitu yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ini berbeda pendapat di kalangan ulama, ya. Tapi kita sebutkan salah satunya, yang di kitab Rahiqul Maktum disebutkan salah satunya. Agak banyak sampai 30-an orang, ya. Dia adalah Adnan ibnu Udad ibnul Hamaisa ibn Salaman ibn Aus ibn Bus ibn Qimwal ibn Ubay ibnu Awam ibnu Nasid ibnu Hiza ibnu Baldas ibnu Yadlaf ibnu Tabikh ibn Jahim ibn Nahish ibn Makhi ibn Iyad ibn Abqar ibn Ubaid ibn Du'a ibn Hamdan ibn Sambar ibn Yathrabi ibn Yahzan ibn Yalhan ibn Ar'awa Ibn Iyad, Ibn Dishan, Ibn Aysir, Ibn Afnad, Ibn Ayham, Ibn Muqsir, Ibn Nahith, Ibn Zarih, Ibn Sama, Ibn Mazi, Ibn Audah, Ibn Aram, Ibn Qidar, Ibn Ismail, Ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Ya, kalau ada salah penyebutan nama, ya mungkin yang tahu bisa dikoreksi. Ya, karena nama-nama ini nama yang jarang kita dengar. Ya, jarang kita dengar. Ya. Intinya adalah Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak, ya, Ismail kemudian Ishak, ya. Maka jalur Nabi Ismail inilah yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ishak memiliki anak yang namanya Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub kemudian Nabi Yakub ini nama lainnya juga disebut dengan Israel, ya. Maka di bawah Nabi Yakub ini menjadi Bani Israel, ya. Dari jalur Nabi Ishak lahirlah Bani Israel, ya. Jadi 2 jalur yang berbeda, ya. Kemudian bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga ini adalah nasab Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam, ya. Maka nasabnya adalah Ibrahim ibnu Tarah, ya. Ibnu Tarah ini adalah nama lain daripada Azar. Azar nama bapak Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ibnu Nahur, Ibnu Saru, Ibnu Ra'u, Ibnu Falah, Ibnu Abir, Ibnu Syalah, Ibnu Arfakhsyad, Ibnu Sam, Ibnu Nuh, ya. Jadi sampai kepada Nabi Nuh juga, ya. Sam bin Nuh nama anak Nabi Nuh, ya. Nuh Ibnu Lamik, Ibnu Matawsyalah, Ibnu Akhnuh atau Nabi Idris. Jadi Akhnuh ini disebut juga
dengan Nabi Idris, ya. Nabi Idris nama ayahnya Yared, ya, ibnu Yared. Kemudian Yared ini nama bapaknya Mahlail, ibnu Mahlail. Kemudian ibnu Qainan, ibnu Anush, ibnu Sith, dan ibnu Adam alaihi salam. Ya. Jadi Sith ini anaknya Nabi Adam alaihi salam yang kemudian melahirkan banyak nabi-nabi di dalam keturunannya. Ya. Maka itu dia tadi kaum muslimin dan muslimat sekalian, nasab Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam alaihi salam, ya. Jadi ada 3 bagian. Bagian pertama yang sepakat para ulama, bagian yang kedua yang ulama berbeda pendapat tentang nasab-nasab tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah nasab beliau yang sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan nasab yang pertama tadi tentunya bersumber dari sumber yang sahih, ya, di dalam Sahih Bukhari, wa huwal mujamma' alaihi bainal ulama, yang disepakati oleh para ulama, ya. Nah, kemudian kita ke nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nama Muhammad, ya, di kalangan orang Arab pada saat itu sebenarnya nama yang jarang dinamakan kepada anak-anak yang baru lahir di kalangan orang Arab. Nama Muhammad atau Ahmad, ya. Sebenarnya ini 2 nama ada di dalam kitab-kitab orang Yahud dan kitab Nasara, ya. Termasuk di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, ya. Dalam kitab Injil juga diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya di dalam kitab Injil itu ada nama Nabi Muhammad SAW, ya, tapi disebutkan Ahmad, ya, dalam surat As-Saff ayat 6, ya, disebutkan di situ nama Ahmad, ya. Dan nama Ahmad ini disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Berbeda dengan Muhammad disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Ya, bahkan dijadikan sebagai salah satu nama surat, ya, di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran, ya. Dan nama Ahmad dan Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, karena sudah menyebar di kalangan para ahli kitab dan para Nasara bahwasanya akan datang seorang nabi, ya, yang bernama Muhammad atau Ahmad, dan dia dilahirkan, ya, di tengah-tengah orang Arab, ya. Maka pada saat itu orang Arab tuh mulai menamakan anak mereka dengan nama Ahmad dan Muhammad. Nah, padahal sebenarnya nama itu masih kurang familiar di kalangan mereka. Tapi mereka berharap anak mereka lah yang menjadi nabi, ya. Bahkan Yahudi itu rela mereka datang jauh-jauh dari Palestina menuju ke Madinah, tinggal di sekitar Madinah, berharap nabi yang turun nanti itu dari keturunan mereka. Makanya di Madinah itu ada kalangan Yahudi yang tinggal di sana, ya, sebelum nanti diusir, ya. Termasuk di Khaybar, ya. Di Khaybar itu dekat dengan kota Madinah. Di sana tinggallah orang-orang Yahudi. Dulu ada 3 suku, ya, nanti kita ceritakan. Ada 3 suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah, dan mereka dahulunya dari Palestina. Tapi karena mendengar akan ada seorang nabi yang datang, ya, dan hidup di dekat pohon-pohon kurma, maka mereka melihat pohon kurma itu kebanyakan di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, yang pada saat itu masih bernama Yasrib. Maka kemudian mereka datang ke Madinah. Di satu sisi mereka percaya bahwasannya Nabi akan datang. Di sisi lain karena harapan mereka
tidak terpenuhi, artinya nabi yang lahir bukan dari keturunan mereka, akhirnya mereka mengingkari. Ya. Ini adalah salah satu bentuk hasad daripada kaum Yahudi. Ya. Dan hasad itu menghalangi mereka dari hidayah, menghalangi mereka dari beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat di dalam buku-buku sejarah, ya, itu diceritakan juga khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan tentunya dengan lahirnya beliau. Ya. Ikhtalafal ulama fi amri khitanihi. Ya, ulama itu berbeda pendapat tentang permasalahan di khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hunaka man qala, ya, dari mereka ada yang berpendapat innahu wulida makhtunan, ya, sesungguhnya Rasulullah itu terlahir di dalam keadaan yang sudah dikhitan. Wa minhum man qala, dan mereka sebagian daripada ulama mengatakan khatanahu jadduhu Abdul Muttalib yauma sabi'ihi. Rasulullah Muhammad SAW itu dikhitan di hari ketujuhnya. Oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Wa suni'a lahu ma'dabah, dan diadakan sedikit syukuran. Diadakan sedikit syukuran. Ya. Wa sammahu Muhammadan, dan kakeknya kemudian memberikannya nama dengan nama Muhammad. Walladzi rajjahahu ba'du kibarul ulama al-qudama annahu lida makhtunan. Yang dipilih oleh kebanyakan ulama, ya, ulama sirah tentunya, yaitu pendapat yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau lahir, beliau sudah di dalam keadaan khitan, ya, di khitan, ya. Wa indama sa'alahu qaumuhu an sababi raqbatihi an asma'i ahli baitihi, ya, ini berkaitan dengan namanya, kenapa dinamakan Muhammad, ya. Ajabahum bi annahu yuridu an yahmadahullah fis sama' wa yahmadahu khalquhu fil ard, ya. Maka kemudian kakeknya menjawab, ya, kenapa dinamakan Muhammad? Maka beliau mengatakan, saya ingin cucu saya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Ya. Maka cita-citanya tercapai. Ya. Muhammad itu artinya adalah yang terpuji, ya. Berasal dari kata hamida yahmadu. Hamida yahmadu artinya memuji, ya. Maka kata-kata Muhammad atau kata-kata Mahmud itu artinya yang terpuji. Hamida yahmadu ihmad, ya, memuji, ya. Ihmad artinya pujilah. Kemudian kalau dijadikan sighah maf'ul, berubahlah menjadi mahmud. Tapi kata-kata Muhammad itu artinya ada sighah mubalaghah, ya. Sighah mubalaghah itu artinya ada kelebihan, ya, daripada yang dipuji tersebut, ya. Maka dinamakanlah nabi kita ini dengan nama Muhammad. Ya, ada beberapa nama lain, ya, yang juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, di antaranya adalah namanya Al-Mahi. Al-Mahi artinya adalah alladzi yamhullah bi al-kufr, ya. Yang artinya adalah aku yang menghapus kekufuran. Itu artinya Al-Mahi. Kemudian Al-Hasyir. Al-Hasyir itu artinya orang yang mengumpulkan umatnya di hari kiamat nanti. Dan kemudian Al-Aqib. Al-Aqib ini artinya yang tidak ada nabi setelahnya. Kemudian Al-Khatim. Al-Khatim juga sama, artinya nabi penutup yang tidak ada nabi setelahnya, ya. Dan Nabiyur Rahmah. Nabiyur Rahmah artinya nabi kasih sayang, ya.
Dan ini semua ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga dinamakan wasummi itu Ahmad, wasabatal isman Ahmad wa Muhammad binususil Quran. Ya, dan ditetapkan namanya sebagai Ahmad dan Muhammad di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah, demikianlah sedikit ilmu kita, ya, sharing ilmu pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, ya, terlebih untuk diri saya sendiri, ya, karena waktu sudah masuk waktu Isya. Kita sudahi dulu pembahasan sirah nabawiyah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa menjelaskan lagi, ya, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.